Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah Pendidikan Pancasila bab yang pertama. Pertemuan kali ini fokus pada pembahasan visi, misi, dan kompetensi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Visi, misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Visi merupakan rangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau inti dari keinginan kelompok, organisasi, lembaga, atau secara pribadi dengan pandangan yang lebih jauh ke masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Visi sangat menentukan tercapainya kesuksesan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Karena itu, visi harus memiliki pandangan dengan arah yang jelas. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dari visi pendidikan Pancasila tersebut dapat dijelaskan secara detail bahwa Pancasila sebagai sumber nilai dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental mahasiswa di semua program studi sebagai calon intelektual penyelenggara negara di masa depan. Yang kedua, misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Seperti yang sudah diungkap di atas, bahwa visi merupakan tujuan atau arah utama, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa misi adalah penjabaran dari suatu visi. Apabila visi hanya ditulis dalam kalimat yang singkat, maka misi akan menjabarkan visi tersebut dalam beberapa kalimat yang lebih luas agar lebih mudah memperoleh pemahaman yang utuh. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Kompetensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002. Pasal 3 ayat 2 tertulis bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara memecahkannya. Yang ketiga, mengantarkan mahasiswa untuk mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa
untuk menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Pembelajaran Pancasila merupakan upaya untuk mengembangkan watak bangsa yang utuh. Hal ini penting karena dewasa ini bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan percaturan global. Sebagai bagian dari pendidikan nasional, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi bertujuan 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompetensi, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan humanistik yang berpusat pada mahasiswa. Metode monolog yang lebih bersifat searah, apalagi yang bersifat indoktrinatif, berusaha untuk diminimalkan. Mahasiswa peserta didik bukan lagi ditempatkan sebagai objek, tetapi mereka benar-benar terlibat dalam keseluruhan proses pembelajaran, agar mereka benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara ilmiah. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan program studi masing-masing. Metode pembelajaran yang dilaksanakan untuk mata kuliah pendidikan Pancasila adalah metode kritis analitis, induksi, deduksi, reflektif hermeneutik melalui dialog kreatif yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi materi kajian. Metode kritis analitis dipergunakan untuk menelaah berbagai macam permasalahan kehidupan bangsa Indonesia yang semakin kompleks. Metode induksi dipergunakan untuk melatih mahasiswa untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai fenomena atau fakta-fakta kehidupan bangsa dan negara saat ini. Metode deduksi ditujukan untuk memberikan kemampuan agar mahasiswa dapat menarik kesimpulan dan menjabarkan norma-norma umum seperti hukum dan budaya pada tingkat implementasi di kehidupan masyarakat.
Metode reflektif hermeneutik dimaksudkan untuk melatih kemampuan menafsirkan peristiwa-peristiwa, simbol, dan sejarah Indonesia dalam konteks kekinian dan kebermaknaannya bagi kehidupan bangsa sekarang dan masa depan. Semua metode pembelajaran tersebut dilakukan melalui komunikasi pendidikan Pancasila dialogis yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai unsur utama pembelajaran. Motif pembelajaran pengembangan kepribadian untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mata kuliah pengembangan kepribadian pada hakikatnya merupakan kebutuhan hidup yang mendasar dan berlangsung seumur hidup. Kesemua ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai warga negara mempunyai kemampuan untuk merefleksikan Pancasila secara kritis analitis. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.